Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Puspita Dewi Rahayu. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari pemateri-pemateri sebelumnya, membahas tentang konvergensi media. Dan kali ini saya akan membahas tentang proses konvergensi dari media. Yang di sini konvergensi media itu tentunya melalui beberapa proses atau tahapan-tahapan dan terbagi atas 5 tahap. Dan tahap-tahap tersebut terjadi kepada media-media yang sekarang awalnya menjadi media mainstream, namun akibat perkembangan zaman, akibat arus globalisasi dan modernisasi, akhirnya harus mengalami perubahan-perubahan untuk supaya mereka tetap survive dan tetap bisa bertahan di tengah arus globalisasi dan informasi serta teknologi di masa sekarang. Yang pertama adalah cross promotion, artinya media yang berkonvergensi saling kerjasama untuk mempromosikan dan memperkenalkan konten media satu sama lain. Kerjasamanya bisa dalam bentuk iklan, audio, video, teks hingga elemen-elemen visual lainnya. Jadi suatu media yang akan melakukan konvergensi media, mereka awalnya melakukan kerjasama dalam bentuk promosi, dan itu tujuannya tentunya untuk memperkenalkan atau announce bagaimana media yang mereka bawa supaya dapat dikenal oleh masyarakat. Bentuknya itu bisa beragam, bisa dalam bentuk iklan atau endorsement dan berbagai hal yang berkaitan supaya mereka bisa dikenal oleh masyarakat. Yang kedua adalah cloning. Nah, cloning ini dalam artian konvergensi media, yakni konten satu media tertentu diduplikasi atau diperbanyak dan dimuat di media lain sebagaimana aslinya. Jadi, media tertentu melakukan cloning supaya hal tersebut bisa diperbanyak sehingga pada akhirnya media itu kemudian kembali lagi dapat dikenal oleh masyarakat dan bisa digunakan secara luas atau masif oleh masyarakat. Yang ketiga adalah competition atau kompetisi. Jadi media bisa bermitra sekaligus bersaing pada saat yang sama. Kedua media yang terkonvergensi saling bekerja sama dengan promosi tadi, tetapi produk berita ataupun hasil yang mereka dapatkan dilakukan masing-masing. Jadi media satu grup tapi newsroom-nya terpisah. Dan selanjutnya adalah content sharing, yakni berbagi konten, yaitu konten media yang berlainan serta memiliki dua konten misalnya ataupun dua acara yang berbeda, mereka dapat melakukan pengemasan konten ulang ataupun berbagi budget pendapatan. Dan ini lumrah dilakukan oleh media-media mainstream yang kemudian berubah arah ke media-media digital seperti sekarang. Dan yang terakhir adalah full convergence, yakni media yang berbeda saling bekerja sama secara penuh untuk semua lini bisnis, mulai dari pengumpulan bahan, produksi, pemasaran, iklan, hingga distribusi konten. Jadi ketika sudah full convergence ini, dari awal proses produksi sampai bagaimana mereka mempublish hasil atau konten yang kemudian mereka dapatkan dari produksi tersebut, itu semuanya dilakukan secara bersama-sama. Artinya full konvergensi media. Dan kali ini saya akan menyebutkan beberapa contoh konvergensi media di Indonesia. Yang pertama adalah Kompas. Kompas kita tahu mereka punya koran atau harian Kompas, ada Kompas TV dan juga portal media online mereka yakni kompas.com. Nah, itu semua terintegrasi ada dalam satu naungan manajemen Kompas secara garis besar. Tapi mereka melaksanakan bagaimana tupoksi mereka sesuai dengan media yang mereka geluti. Ya, ketika media koran mereka menampilkan itu dalam bentuk media cetak. Nah, kemudian untuk Kompas TV, mereka kemudian menyiarkan sesuatu berupa video dan juga audiovisual tentunya. Dan kompas.com berupa portal media online. Jadi, meskipun mereka dalam satu manajemen yang sama, tapi mereka tetap melakukan tugas
pokok dan tugas fungsinya masing-masing sesuai dengan lumrahnya bagaimana media baik cetak, elektronik maupun media penyiaran. Nah, tapi kadang isi berita ataupun hasil konten mereka dapat di-sharing secara bersamaan dalam 3 portal yang berbeda tersebut, di media televisi, di media online-nya, ada juga di media cetaknya. Yang kedua adalah Tempo Media. Mereka punya majalah, punya harian atau media cetaknya ada Tempo.co dan juga Tempo TV. Ada juga Republika. Jadi harian Republika sebagai media cetaknya juga ada. Ada juga republika.co.id sebagai portal media online mereka. Dan selanjutnya ada juga Media Indonesia. Mereka memiliki harian berupa media cetak, ada juga Metro TV dan metrotv.com selaku portal media online. Salah satu yang cukup banyak adalah MNC Group. Jadi mereka memiliki beberapa saluran televisi seperti Global TV, ada iNews juga, ada RCTI dan banyak lagi portal-portal yang mereka miliki. Ada juga sindo.com dan seputar Indonesia. Nah, itu semua ada dalam satu cakupan manajemen yang sama dan dimiliki oleh satu orang yang sama. Jadi itulah penjelasan saya tentang beberapa proses dalam konvergensi media dan juga contoh-contoh dari konvergensi media. Akhirnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.